Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua ya, semester 3 akuntansi. Selamat datang di mata kuliah Analyzing and Visualizing Cash Flows bersama saya Dewi Octavia. Untuk pertemuan yang keempat kali ini, yang akan kita bahas otomatis lanjutannya ya dari kemarin, yaitu sekarang pendanaan. Kita fokus di arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang akan kita fokuskan adalah jangan lupa di kata kuncinya, akunnya apa yang berhubungan dengan itu gitu kan. Oke. Untuk pokok pembahasan yang akan dibahas, definisi, kemudian kata kuncinya apa, terus arus kas masuk dan kas keluar dari aktivitas pendanaan itu apa aja. Kemudian arus kas negatif versus arus kas positif ya, seperti biasa. Dan menyusun laporan arus kas pendanaan. Oke. Masuk di definisi arus kas pendanaan ya, arus kas pendanaan. Nah, di sini disebutkan bahwa arus kas pendanaan itu arus kas masuk dan keluar terkait dengan aktivitas pendanaan atau pembiayaan. Jadi pendanaan itu sama dengan pembiayaan ya. Perusahaan pada periode tertentu. Nah, kata kuncinya apa? Kalau yang berhubungan dengan arus kas pendanaan, teman-teman fokus aja di akun atau transaksi yang berhubungan dengan utang jangka panjang gitu ya. Utang jangka panjang, long term liability, jangan sampai ketukar dengan utang lancar ya. Kalau utang lancar itu apa aja kemarin? Ada utang gaji, utang dagang, utang pajak gitu kan. Nah, kalau utang jangka panjang itu nanti ada lagi jenisnya. Jadi teman-teman jangan sampai ketukar antara utang lancar dan utang jangka panjang. Oke, langsung aja kita masuk ke utang jangka panjang apa aja. Nah, ini biar teman-teman bisa membedakan ya antara utang lancar dan utang jangka panjang. Nah, di sini saya sebutkan ada 4. Ya, mungkin nanti kalau teman-teman bisa menemukan yang lainnya ya. Intinya yang membedakan antara utang lancar dan utang jangka panjang itu adalah di waktunya. Ya, di waktunya ya, teman-teman semua ya. Kalau misalnya kita sepakat aja untuk utang lancar itu ketika perusahaan itu utang sampai jatuh temponya itu berapa ya, kira-kira kurang dari 1 tahun ya kan. Sebenarnya ada 1 sampai 5 tahun gitu kan, itu masuk di utang lancar. Nah, ketika lebih dari 5 tahun itu sudah masuk di utang jangka panjang. Jadi nanti teman-teman fokusnya di transaksi yang sekiranya utang itu jatuh temponya lebih dari 5 tahun gitu. Yang pertama ada utang hipotek. Nah, hipotek gitu kan. Utang hipotek itu contoh intinya ya utang hipotek, ya Allah, utang hipotek itu contohnya adalah ketika perusahaan itu menjaminkan benda bergerak ketika utang gitu kan. Benda tidak bergerak. Contohnya apa? Contohnya jaminkan perumahan, jaminkan gedung, jaminkan tanah. Nah, itu dinamakan dengan utang hipotek. Contohnya apa? Contohnya kalau teman-teman KPR gitu kan. KPR rumah. Kalau KPR rumah itu kan minimal 15 tahun ya. 15 tahun utangnya. Jadi utangnya lebih dari 5 tahun. Nah, itu utang jangka panjang. Contohnya KPR tadi ya. Ini masuk utang hipotek. Kemudian utang obligasi. Utang obligasi itu contohnya kayak surat utang negara ya. Utang obligasi itu ada obligasi pemerintah, ada obligasi swasta ya kan. Obligasi pemerintah itu contohnya kayak surat utang negara. Nah, itu yang utang itu bukan perusahaan ya, tapi pemerintahnya. Pemerintah yang utang. Nah, perusahaan membeli surat utang itu untuk investasi. Dengan harapan apa? Dengan harapan pemerintah itu membayarkan ke perusahaan dengan nilai lebih gitu. Jadi sebagai yang membeli itu untuk investasi, nah yang menjual surat utangnya itu kan pemerintah, itu berarti yang utang gitu. Kalau obligasi swasta ada juga, teman-teman nggak perlu beli yang dari pemerintah, bisa ada yang dari BUMN atau BUMS, itu juga bisa. Mereka menjual obligasi ya, obligasi swasta ya, sama intinya yang si BUMN itu ketika menerbitkan utang obligasi berarti dia yang ngutang. Nah, yang membeli itu yang berinvest. Intinya seperti itu.
Kemudian utang wesel. Utang wesel itu ada 2 ya. Jadi wesel itu bisa masuk ke utang lancar atau jangka pendek, bisa masuk ke utang jangka panjang. Nah, untuk utang wesel itu eh di utang wesel itu intinya ketika pihak pertama dan pihak kedua itu setuju untuk utang, dan utangnya itu ada di pernyataan itu ada di surat wesel gitu kan, surat wesel. Kemudian kenapa di sini ada utang wesel jangka panjang? Berarti utang weselnya itu jatuh temponya lebih dari 5 tahun gitu ya. Kemudian ada pasca pensiun. Pasca pensiun itu ketika perusahaan menyiapkan dana untuk pensiun karyawan-karyawannya. Nah, seperti setiap bulannya seperti mengangsur. Tapi mengangsur untuk apa? Untuk menyiapkan dana yang cukup besar ya untuk membayar pensiun dari karyawannya itu. Oke, teman-teman jangan lupa fokus di akun-akun ini ya, akun-akun utang jangka panjang untuk memasukkan atau mengklasifikasikan ke dalam arus kas pendanaan. Gitu ya. Oke, ini arus kas masuk dari aktivitas pendanaan itu maksudnya ketika perusahaan itu ngutang. Ya, perusahaan ngutang, otomatis dapat kas. Nah, kemudian arus kas keluar dari aktivitas pendanaan. Intinya arus kas keluar itu membayar angsurannya atau membayar pelunasannya gitu ya. Pembayaran angsuran utang bank, utang hipotek, sewa dan lain sebagainya. Oke, di sini juga muncul kayak investasi ya. Aktivitas investasi itu juga muncul arus kas negatif. Pendanaan juga sama, muncul arus kas negatif dan arus kas positif. Kenapa? Karena kegiatan pendanaan itu tidak setiap hari terjadi gitu kan. Bisa perusahaan itu dalam 1 tahun itu cuma utang, bisa perusahaan itu dalam 1 tahun itu melunasi utangnya, hanya aktivitas itu. Jadi bisa arus kasnya itu bisa minus, arus kasnya itu bisa plus. Jadi jangan bingung ya kalau misalnya nanti di arus kas aktivitas pendanaan itu hasilnya minus gitu. Berarti menunjukkan bahwa arus kas itu negatif. Nah, untuk menyusunnya masih sama ya, pokoknya sama dengan operasi, dengan investasi dan pendanaan. Ada metode langsung dan tidak langsung. Untuk metode langsung itu buku besar kas yang disiapkan. Metode tidak langsung itu adalah barugi dan laporan neraca. Ya, jadi nanti teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan tugas bisa milih antara metode langsung dan tidak langsung ya. Jadi teman-teman harus paham dulu metode langsung dari aktivitas operasi investasi. Pendanaan itu cara menyusunnya gimana, terus metode tidak langsung itu cara menyusunnya gimana. Nanti kita akan praktekkan bareng-bareng ya di kelas ya, jadi bisa paham. Kalau misalnya teman-teman mau tanya, langsung di kelas, bisa lewat WA, bisa juga nemuin saya di kampus ya, kita diskusi bareng-bareng biar paham gitu. Karena di sini tujuan saya adalah paham. Nah, di sini ada tugas kelompoknya ya, jadi teman-teman nanti tugasnya adalah menyusun laporan arus kas. Nah, ingat ya, kelompoknya udah dibentuk, kemudian disusun aja laporan arus kasnya langsung. Entah itu mau milih metode langsung atau tidak langsung, bisa milih ya. Kalau metode langsung itu nanti teman-teman bisa dari bisnis sendiri, bisa bisnis tetangga, usaha sekitar rumah, dan lain sebagainya. Teman juga boleh, silahkan. Yang penting ada buku besar kasnya ya. Kemudian buku besar kasnya itu jika boleh pakai 1 hari, tapi harus transaksinya banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak banyak, pakai aja yang 1 bulan atau 1 tahun, silahkan. Yang penting pakai metode langsung. Kemudian untuk metode tidak langsung yang harus disiapkan adalah cari aja laporan keuangan tahunan dari perusahaan yang sudah go public. Teman-teman langsung diklik aja dicari di IDX bisa, website IDX. Bisa juga teman-teman di Google langsung aja cari tahu, diketik aja laporan tahunan PT Unilever, laporan tahunan PT Campina, itu juga bisa. Nah, di situ yang saya sarankan adalah tahun 2020 dan tahun 2021 ya, karena nanti di laporan posisi keuangannya itu kan ada, kita menghitung selisih ya, 2 tahun. Nah, teman-teman cukup cari tahun 2021-nya aja. Nah, di situ pasti otomatis ada tahun 2020-nya. Jadi cukup cari 1 tahun aja, nanti udah menunjukkan ada 2020-nya itu. Jejeran tulisannya gitu, sampingan. Nah, silahkan milih ya.
Bebas teman-teman mau milih yang langsung atau tidak langsung, karena ini keduanya sangat berbeda ya. Yang metode langsung itu sektornya kecil, yang metode tidak langsung itu sektornya besar. Nanti kita coba bandingkan ya teman-teman kelompok yang milih langsung dan tidak langsung. Oke, mungkin cukup itu aja ya untuk pertemuan yang keempat ini, video yang keempat mengenai arus kas pendanaan, dan tugas kelompoknya jangan lupa dikerjakan, dikumpulkan di pertemuan ketujuh ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.